Oke, jadi di progres kali ini kita bakal eh, nentuin hidrograf dari hujan rencana yang udah kita hitung kemarin. Nah, mungkin aku review dikit. Hidrograf itu apa? Hidrograf itu adalah suatu das terhadap curah hujan yang terjadi. Karena kita kemarin udah ngitung curah hujan rencana, berarti kita di sini mau eh, ngitung respon das terhadap debit banjir yang udah kita tentuin. Nah, sebelum kita ngelakuin atau menentuin tentang hidrograf ini, sebelumnya kita perlu parameter yang namanya curve number. Curve number itu apa? Curve number itu suatu parameter dari suatu lokasi yang menandakan tentang karakteristik runoff-nya. Seharusnya di kelas sudah dijelasin juga sama Pak Arno atau mungkin Bu Widya. Mungkin kalian bisa baca-baca lagi atau mungkin kalian bisa cari-cari lagi tentang curve number ini. Oke, mungkin di sini aku mau ngasih tahu kalau untuk penentuan curve number ini bakal pakai QGIS dan untuk pengerjaannya kalian nggak perlu masukin ke laporan. Di laporannya kalian cuman perlu mention tentang sumbernya dari mana, terus outputnya hasilnya tuh gimana. Kalian cuma perlu mention itu aja. Kalian cuma perlu mention itu aja di laporan. Oke, sebelum ngerjain curve number ini, kalian perlu download dua file. Yang pertama, bisa kalian cari dulu di internet set file penggunaan lahan seluruh Indonesia. Dan kalau misalnya udah di search, nanti bakal muncul yang paling atas yang ini, yang dari Indonesia Geospatial. Langsung buka aja. Ini yang ini ya, penggunaan lahan seluruh Indonesia tahun 2019. Nah, kalian di sini bakal nemuin uh, save file dari penggunaan lahan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dan di sini kalian perlu download provinsi yang uh, letak das kalian. Misalnya untuk das Katulampa yang bakal aku contoh itu dia ada di provinsi Jawa Barat. Yaudah aku download yang di Jawa Barat. Nah, kalau misalnya das kalian letaknya tuh ada di dua provinsi, misalnya Jawa Barat sama Jawa Tengah. Nah, kalian nanti downloadnya dua, berarti Provinsi Jawa Barat sama Provinsi Jawa Tengah. Langsung download aja, harusnya gak ada masalah. Terus, file kedua yang perlu kalian download tuh ini, HWSD Viewer. Langsung search aja di internet, nanti muncul yang paling atas yang guys versi 4 data portal ini. Nah, nanti kalian buka. Nah, file di sini tuh file software. Nanti kalian tinggal download aja, download viewer and data. Nanti ini bakal kita pakai juga buat nentuin curve number kita. Oke, selanjutnya kita bakal pakai QGIS buat nentuin curve number dari das kita. Di sini udah ada tampilan QGIS new project. Pertama-tama kalian bisa ya open dulu street map-nya biar kelihatan lokasinya. Terus kita bisa tinggal masukin aja file tutupan lahan yang udah kita download sebelumnya. Nah, aku mau ngingetin ketika kalian masukin file dalam bentuk SHP ke QGIS, usahain di dalam satu folder itu ada folder kawan-kawannya dalam format yang berbeda ya. Karena kalau biasanya cuman ada satu file di satu folder, itu nanti pasti masukin bakal error. Mungkin langsung aja tinggal drag. Nah, nanti di sini langsung muncul save file untuk lahan untuk lokasi Jawa Barat. Nah, pertama kalian perlu ngelakuin fix geometris dari save file ini dulu. Kalau misalnya lupa cara munculin toolbox, kalian bisa Ctrl Alt T. Kalian search aja fix geometris. Nah, input layernya yang tutupan lahan. Dan di sini aku saranin kalian buat nge-save fix geometris ini di file ya di laptop kalian ya. Kenapa? Karena biar kalau misalnya kalian ngulang, tuh kalian bisa lebih cepat. SFP tutupan lahan. Nah, dan tinggal run aja. Nah, kenapa aku bilang kalau misalnya ngulang lebih cepat? Karena proses dari fix geometris ini tuh lumayan cukup makan waktu. Nggak sampai lama-lama banget, cuman sampai beberapa menit. Karena ya bisa dilihat sendiri,
ukuran file aja bisa dibilang cukup besar ya. Jadi di sini kalian tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Mungkin aku bakal mempercepat videonya. Nah, di sini udah selesai prosesnya. Bisa dilihat muncul layer baru dengan warna baru ya. Nah, di sini kalian bisa hapus saja yang sebelumnya biar nggak terlalu berat. Nah, selanjutnya kita perlu masukin file delineasi das dari KNS yang udah kita lakuin sebelumnya. Sama, tinggal kalian drag aja. Nah, udah muncul. Ideal ya, ketika kita mau nentuin curve number dari suatu das, kita perlu ninjaunya tuh per subbasin. Kita perlu ninjau subbasin ini berapa curve numbernya, subbasin ini berapa curve numbernya, dan seterusnya. Nah, cuman untuk mempermudah dan mensederhanakan pengerjaan, pada pengerjaan tugas besar ini, kita bakal ninjaunya tuh dalam satu das. Jadi, dalam satu das ini kita bakal pakai satu curve number komposit yang sama gitu loh. Nggak ninjau per satu subbasin ini, biar nggak terlalu ribet. Jadi pertama kita perlu nyatuin dulu si hasil delineasi das ini jadi satu das. Caranya sama kayak yang udah kita lakuin sebelumnya. Fix geometris, import layer handle, import layer delineasi das, terus tinggal dissolve geometri das. Nah, bisa kalian hapus saja yang sebelum-sebelumnya karena nggak dipakai. Nah, selanjutnya kita bakal ngeklik antara file tutupan lahan dengan file delineasi das. Klik, import layernya yang tutupan lahan dan overlayernya yang dissolve. Tinggal run. Kalau misalnya ada tulisan merah ini, kalian abaikan aja karena ini nggak akan berpengaruh. Dan aku di sini prosesnya bakal lama juga. Kalau di kasus aku biasanya bakal makan waktu 3 menit. Jadi mohon ditunggu aja. Dan untuk videonya bakal aku percepat. Nah, di sini proses klipnya udah selesai. Tinggal close. Udah bisa dilihat. Di sini kita udah punya delineasi das yang udah ada keterangan tutupan HAN. Nah, biar makin memperjelas, di sini aku mau ngerubah warna si tutupan lahan ini sesuai legendanya. Caranya tinggal klik kanan di layer clip ini, properties, yang simbologi kalian ubah jadi categorize, terus value-nya kalian ubah jadi legenda, terus classify. Nah, tinggal apply aja. Di sini bisa dilihat yang sebelumnya cuma satu warna bakal jadi berbagai warna, menyesuaikan dengan tutupan lahannya. Nah, di sini aku mau kalian masukin si foto ini ke laporan kalian. Nah, tapi nggak pakai cara SS biasa, tapi kita bakal pakai cara print dari QGIS. Caranya project new print layout untuk Ctrl P, terus tinggal masukin namanya bebas. Misalnya di sini aku mau tutup lahat. Oke. Nah, nanti bakal muncul Windows baru yang isinya tuh layout yang mau kita masukin. Mungkin langsung aja tinggal add item, add map. Nah, kalau misalnya kalian mau ubah posisi si add map ini, kalian bisa pencet yang kiri ini, terus tinggal geser-geser aja, sesuaiin lokasinya biar kelihatan rapi. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian mau kecilin lokasi si mapnya, kalian bisa pencet kiri ini terus tinggal scroll aja kayak biasa, kayak kalian bikin layout dari AutoCAD. Caranya sama kayak gitu. Misalnya kayak gini. Nah, aku balik lagi ke mapnya. Di sini aku mau nambahin frame dulu biar kelihatan. Terus di sini aku mau nambahin legenda. Tinggal, sorry, kecepatannya.
tinggal add item, add legend, terus tinggal kalian eh, tinggal select apa ya? Ya gini lah, tinggal mau di mana dan ukurannya mau seberapa besar. Nah, di sini bakal muncul legend itemsnya. Kalian eh, kalau mau ngedit si ini, kalian unchecklist dulu yang auto update. Nah, terus kan di sini ada yang di solve SHP tutupan lahan OpenStreetMap map ya. Kalian bisa hapus dulu aja, tinggal select, terus pencet yang strip merah. Nah, karena aku mau ganti nama, gak mau jadi klip, kalian bisa ubah klik dua kali di sini, klik dua kali, terus tinggal ganti nama aja, jadi legenda misalnya. Nah, terus ini masih ada yang keikut ke bawah, tinggal hapus aja. Nah, udah, cuman cukup segini aja yang perlu digambar dimasukin ke laporan. Nah, habis ini kita tinggal ekspor aja jadi image. Ya, pengaturannya bisa kalian atur-atur, coba-coba. Misalnya kayak gini, save, dan bakal muncul foto peta tutupan lahan beserta legendanya yang bakal kalian masukin ke laporannya. Oke, bisa kalian close aja. Nah, kita lanjutin lagi gimana caranya kita nentuin curve number. Nah, di sini kalian klik kanan di layer clip ini, terus open attribute table. Nah, di sini udah muncul nih apa namanya kolom pembagian tutupan lahan si player ini. Nah, di sini aku pengen tahu luas area dari setiap tutupan lahan ini. Caranya sama kayak pas kalian ngerjain polygon design, tinggal open field calculator, terus create new field. Jadi misalnya aku area, output filenya biar desimal, terus geometris, geometri yang dollar area, dan kita bagi jadi 1 juta karena ini satuannya masih dalam meter. Biar jadi kilometer di sini. Tinggal oke aja. Nah, udah. Di sini data-data ini yang bakal kita pakai buat tentuin curve number. Kalian tinggal copy aja ke Excel. Tinggal pencet Ctrl A dan Ctrl C. Ini misalnya aku copy ke sheet baru ya. Oh, sorry. Ini hapus aja. Nah, ini bakal yang kita pakai buat tentuin curve number. Oke. Nah, setelah kita udah copy paste data luas area tutupan lahan yang dari QGIS, selanjutnya kita bakal nentuin HSG atau klasifikasi tanah untuk das tinjauan kita. Nah, caranya gimana? Caranya kita bakal pakai software HWSD yang udah sebelumnya kita download. Nah, sebelum kita masuk ke softwarenya, kita perlu file delineasi das yang kita reproject. Maksudnya reproject kenapa? Karena pas kita delineasi das kemarin, file kita tuh masih koordinatnya dalam bentuk UTM. UTM itu ibaratnya koordinat lokal. Jadi hanya bisa untuk daerah-daerah tertentu aja, zona-zona tertentu. Nah, sedangkan di HWSD sendiri kita perlu koordinat eh, SHP yang koordinatnya global. Nah, jadi kita pertama perlu reproject dulu, reproject layer, ketik aja. Terus ini delineasi das yang awalnya GTM 32748 jadi 4326 WGS 84. Di run aja. Habis itu kalian samain kayak sebelumnya, fix geometris biar dia jadi satu. Nah, yang udah ini di project lah kita yang bakal gunain di HWSD. Soalnya
Das. Nah, di sini kalian bisa tinggal buka aja HWSD-nya. Sorry, mungkin dari awal HWSD. Nah, di sini kita udah punya nih tampilan klasifikasi tanah di seluruh dunia. Nah, biar cepat, kita langsung zoom aja ke daerah das tinjauan kita. Misalnya di Pulau Jawa, kita zoom ke Pulau Jawa. Nah, di sini kita tinggal masukin file SHP yang sebelumnya udah kita reproject. Tinggal add save yang ini, terus masukin aja. Nah, nanti bakal muncul eh, file SHP yang udah di project sebelumnya. Nah, untuk cara tahu klasifikasi tanah kita gimana, kalian tinggal bisa select aja, select yang ini ya, yang klik yang tanda ini kita select aja. Nah, di sini kita bisa tahu nih klasifikasi tanahnya apa gitu loh. Nah, tapi kan misalnya kalau di das kita klasifikasi tanahnya macam-macam nih. Misalnya di aku nih, di ujungnya ada warna oranye, di ujungnya warna merah. Nah, kita pilih yang mana? Kita pilih yang dominan aja. Maksudnya dominan gimana? Dominan tuh yang kira-kira luasnya tuh lebih gede aja. Nah, kalian nanti tinggal pakai aja yang itu. Terus kalau misalnya kalian perhatiin juga, kalau misalnya kita pindahin titiknya, tuh si datanya juga beda-beda. Nah, sebenarnya idealnya tuh kita harus ninjaunya tuh persubbasin. Cuman untuk karena ini untuk tugas besar dan kita sederhanain, jadi kalian bebas mau pilih yang mana aja, yang kira-kiranya kalian oh ini lebih banyak nih persebarannya. Misalnya di sini aku mau pakai data yang di sini. Nah, kita pakai boleh kalian asalkan selama ada referensinya boleh kalian pakai aja. Nah, misalnya aku pakai di sini. Nah, dari sini itu kita punya output klasifikasi tanahnya yang aku tandain ini. Nah, untuk di dasaku misalnya klasifikasi tanahnya itu clay loam dan ini yang bakal kita pakai untuk mengolah data curve number. Dari yang referensi yang aku udah sematin juga, kita bisa tahu nih kelas HSG berdasarkan soil texture. Nah, kan tadi aku kasusnya clay loam ya. Nah, kalau clay loam tuh HSG-nya D. Ya udah kita anggap aja untuk satu das tuh HSG semuanya tuh D. Dan habis itu kita tinggal tentuin aja nilai CN. Tentuinnya gimana? Kita nentuinnya dari tabel-tabel referensi jurnal atau mungkin yang bisa kalian cari di internet. Nih aku contohin sematin di referensi. Ini aku dapetin dari jurnal sama eh, ya dari jurnal yang aku temuin di internet. Jadi nilai curve number ini tuh bergantung dari nilai HSG sama nilai jenis tutupan lahan. Misalnya untuk pertanian lahan kering dengan HSGD itu dia punya nilai CN number tuh 80. Ya udah kalian masukin 80 dan kalian lakuin untuk seluruh jenis tutupan lahan. Habis itu kalian cari juga nilai luas area si tutupan lahan ini dengan nilai curve number-nya. Tinggal biasa kaliin dan habis ini kita bakal cari nilai CN composite. CN composite itu gimana? Ya udah kalian tinggal jumlahin si nilai perkalian A kali CN dibagi luas totalnya dan kita dapat nilai CN composite. Nilai CN composite inilah yang bakal kita pakai untuk perhitungan hidrograf menggunakan HKMS. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bagian utama, untuk membuat hidrograf menggunakan HKMS, kita perlu data hujan dalam bentuk jam-jaman. Sedangkan kita kemarin baru bikinnya dalam bentuk 24 jam kan. Nah, makanya kita perlu konversi terlebih dahulu data curah hujan periode ulang kita yang bentuknya ini masih 24 jam jadi jam-jaman. Nah, di sini kita bakal ngekonversinya pakai distribusi hujan PSA 007 dari Pus Air Indonesia. Nah, di sini dari yang data hujannya formatnya 24 jam bakal dikonversi jadi data hujan 6 jam. Kenapa 6 jam? Karena lama hujan di Indonesia waktunya itu rata-rata cuma 6 jam. Nah, di sini aku nggak bakal ngejelasin detail gimana caranya. Kalian bisa lihat aja di referensi yang aku udah sematin di sini. Eh, caranya prosedural dan caranya prosedural dan dari distribusi hujan ini bakal dapat
data hujan 6 jam jam-jaman. Nanti file Excel-nya bakal aku lampirin juga kok. Nah, setelah kita udah dapat nih data hujan jam-jaman selama 6 jam untuk setiap curah hujan periode ulang, kita bakal masuk ke bagian utama yaitu ngebuat hidrograf debit banjir menggunakan HKMS. Nah, di sini aku udah buka HKMS dari progres sebelumnya yang udah sampai delineate element. Nah, di sini mungkin sebelumnya aku mau ngasih tips atau saran. Pertama, kalian harus pastiin si pemisah titik koma di HKMS itu sama dengan pemisah pemisah desimal di Excel. Nah, misalnya di Excel aku pemisah desimalnya tuh pakai titik. Nah, ya udah aku umpak di HKMS juga pakai titik. Kalau misalnya kalian bingung cara ngubah gimana pemisah desimalnya, kalian bisa ke tools, program settings. Nah, kalian bisa ngerubah si pemisah desimalnya mau jadi titik atau koma. Oke. Terus aku juga saran kedua aku HKMS ini kan software gratis ya. Dan kemarin aku cukup sering nemu bug. Jadi di sini aku mau ngasih referensi kalau di video ini aku pakai HKMS versi 4.12. Kalian mungkin bisa pertimbangin kalau misalnya HKMS kalian versi kalian tuh masih ngebug error kenapa? Mungkin kalian bisa coba pakai versi ini. Oke, mungkin langsung aja. Di video ini aku mungkin bakal bikin contoh untuk bikin hidrograf debit banjir untuk curah hujan periode ulang 2 tahun, 5 tahun, sampai 10 tahun. Cuman buat kalian pengerjaannya harus sampai 200 tahun atau sampai yang udah kalian hitung sebelumnya. Oke, mungkin langsung aja. Pertama, kalian buka komponen, create components, terus time series data. Nah, misalnya di awal ini aku bikinnya TR 2 tahun. Nah, di sini kalian perhatiin untuk data type-nya harus yang precipitation gauge ini. Kenapa? Karena di sini kita mau masukin data hujan. Kalau misalnya kalian perhatiin di HKMS itu kita bisa masukin banyak data ya, misal kayak discharge, temperatur, evaporasi dan lain sebagainya. Cuma di sini kita cuma bakal masukin data hujan aja. Nah, create aja. Nah, kita buka folder yang baru ke create ini, yang baru kebuat. Nah, klik TR2 tahun ini, terus kita rubah time intervalnya jadi 1 jam. Karena kita kan tadi buat distribusi hujannya per jam-jaman kan. Nah, terus klik tambah ini aja. Nah, di time window sini kita bisa ngatur nih eh, kapan waktu kapan waktu pengamatan mulai sampai kapan waktu pengamatan berakhir. Di sini kalian bebas mengaturnya tanggal berapa sampai tanggal berapa, terus waktunya mau sampai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Mungkin karena kita di tugas besar juga nggak merinci gitu kan waktunya tanggal berapa, kalian bisa aja pakai 1 Januari 2000 sampai 2 Januari 2000. Berarti kita cuma ninjau selama 1 hari aja. Nah, habis itu kalian buka yang tab table ini. Nah, di sini kalian bisa masukin data hujan yang udah tadi kalian distribusi pakai PSA 007. Kalian bisa tinggal copy aja dari Excel, copy paste. Nah, untuk sisanya yang kosong ini harus kalian isi, karena nggak boleh dikosongin. Kalian bisa isi dengan angka 0 aja. Cara isi yang cepatnya, kalian bisa select dulu sampai bawah, terus klik kanan, fill, dan yang replace missing values-nya kalian isi dengan 0. Nah, di graph ini bakal muncul data hujan yang distribusinya gitu. Nah, kalian save. Nah, kalian lakuin hal yang sama untuk TR sisanya gitu. Jadi, kita lakuin juga untuk yang 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, mungkin cara cepatnya, tipsnya kalian bisa klik ini, terus klik kanan, dan klik copy aja. Buat ngebikin data precipitation gauge-nya untuk periode ulang lainnya. Sorry. Ini 5 tahun ya, sorry. Nah, kalian lakuin samain aja. Pertama 1 tahun, 1 hour, terus time intervalnya sama, ya tanggal pengamatannya samain sama waktu pengamatannya.
Terus yang paling diubahnya si tabelnya aja. Kita isi dengan data curah hujan distribusi yang 5 tahun. Terus kita bikin satu lagi yang 10 tahun. Nah, bentar. Oke. Nah, udah nih. Di sini aku cuma contohin bikin 3 aja ya. Nah, setelah kita udah bikin time series data untuk seluruh data curah hujan kita, selanjutnya kita bikin komponen baru, terus meteorologic model. Nah, di sini juga kita bikin untuk setiap curah hujan rencana periode ulang rencana tinjauan kita, sorry. Misalnya di sini aku mau contohin untuk TR 2 tahun dulu. Nah, kalian tinggal buka aja folder yang baru kebuat. Nah, di sini kalian pastiin di tab basin, kalian di include basinnya diubah jadi yes. Kalian tinggal klik 2 kali aja. Nah, jadi yes. Nah, terus untuk yang di specify height to crop ini, kalian isi si gauge-nya ini sama dengan periode ulang tinjauan kita. Karena ini meteorologi modelnya untuk yang 2 tahun, nah kita yang gauge-nya berarti yang 2 tahun juga gitu. Nah, ini tipsnya. Kalian untuk isi cara cepat sampai ke bawah, bisa diselect dulu. Terus Ctrl C, copy. Ctrl C, copy. Ctrl C, copy paste, sorry. Terus lakuin yang sama untuk setiap curah hujan periode ulang kita. Kalian tipsnya sama kayak sebelumnya, tinggal klik copy aja. Terus dijadi terlibat. Biasanya ya, specify topography ganti. Pagar copy, copy paste, copy paste. Terus lakuin yang satunya lagi untuk yang copy paste, paste. Nah, selanjutnya udah nih meteorologi model. Selanjutnya kita bikin komponen baru lagi juga, komponen control. Nah, kalian tinggal create komponen, terus control specification. Nah, di sini misalnya aku namain control 1 ya. Nah, di yang control specification-nya ini control 1, kalian pastiin si tanggal mulai sama waktu pengamatan mulai itu sama waktu pengamatan akhir itu samain sama waktu pengamatan tinjauan kita. Kan di sini untuk setiap curah hujan periode ulangnya aku samain kan 1 Januari 2000, 2 Januari 2000, dari 000 sampai 000. Nah, ini samain aja. Tinggal kalian tinggal kalian ketik aja sesuai formatnya. Nah, time intervalnya juga samain jadi 1 jam. Nah, setelah udah nih masukin seluruh data yang kita punya, selanjutnya bakal kita isi. Selanjutnya kita bakal ya bikin hidrograf. Nah, sebelumnya di HKMS ini kita bakal bikin 2 jenis hidrograf. Yang pertama SCS sama Snyder. Nah, ketika kita mau bikin hidrograf pakai HMS, kita perlu data lagi, data time lag. Nah, data time lag ini dapatnya gimana? Data time lag ini kita hitung manual. Nah, misalnya untuk SCS, rumus time lag-nya itu yang di sini. Nah, kalian tinggal ya hitung kayak biasa, dan kalau misalnya kalian perhatiin, di rumus time lag SCS ini kita perlu parameter yang eh, parameter panjang si sungainya, terus panjang slope, sama eh, sorry bukan panjang slope-nya, sama curve number, ya kan?
buat dapat data si LS ini dapatnya dari mana, kalian bisa pakai HKMS, yaitu tinggal parameter subbasin area karakteristik. Misalnya nih subbasin karakteristik subbasin. Nah, kalian tinggal bisa copy aja dari sini. Misalnya eh, untuk yang L itu kita pakai yang ini longest flow path length. Sedangkan untuk yang S kita pakai yang ini longest flow path slope. Nah, kalian bisa tinggal copy aja. Nah, cuman di sini mungkin aku mau ngingetin hati-hati dalam copy pastinya, jangan ceroboh. Pastiin si subbasinnya tuh sama gitu, konsisten. Misal dari awalnya S1 sampai S9 gitu. Karena kan biasanya di sortingnya suka beda-beda kan. Nah, kalian pastiin sortingnya tuh konsisten. Nah, setelah udah dapet, setelah copy parameter L, S, oh kalau parameter CN-nya ini pakai yang CN composite ya, yang udah sebelumnya kita hitung. Nah, selanjutnya kita bakal hitung time lag-nya pakai rumus ini. Nah, kan dari rumus ini kita dapat time lag-nya masih dalam bentuk jam ya. Sedangkan di HKMS itu kita perlu input data dalam bentuk menit. Ya udah kalian tinggal kali 60 aja biar jadi menit. Nah, terus kita juga perlu data initial abstraction. Initial abstraction ini apa? Initial abstraction ini rumusnya tuh biasanya 0,2 dikali S. S-nya bukan S yang ini, tapi S-nya tuh ada lagi rumusnya 25.400 dibagi CN dikurang 254. Nah, karena kita coba ninjauin CN komposit, berarti initial abstraction-nya tuh pasti bakal sama gitu untuk semua subbasin. Nah, terus kita juga perlu data impervious. Nah, tapi karena kita minim data ya, oh sorry, mungkin aku mau jelasin dulu sebelumnya. Impervious itu apa? Impervious itu luas area yang dimana area itu impermeable atau area itu nggak bisa dimasukin air. Contohnya misal kayak jalan raya, jalan beton, kayak itu kan kayak air nggak bisa masuk kan, air nggak bisa masuk ke tanah gitu. Nah, atau misal kayak kawasan industri. Nah, tapi kan kita minim data kan, apalagi das tinjauan kita biasanya ada yang gede banget. Nah, untuk di tugas besar kali ini, si nilai impervious ini bisa kita nolin aja. Terus ini bakal ngaruh atau enggak? Eh, harusnya enggak, karena kita kan sebelumnya udah ngitung nih faktor tutupan lahan. Jadi harusnya kalian bisa nolin aja si nilai impervious ini. Atau bisa kalian isilah nilainya secara acak. Nah, terus kalau misalnya kalian perhatiin, di parameter Snyder tuh sama-sama aja. Cuman bedanya di rumus time lag aja. Di rumus Snyder kita perlu data nilai LC. Nah, LC itu apa? LC itu yang ini, centroidal volpet length. Jadi kalian tinggal copy aja biasa. Nah, terus untuk rumus nentuin time lag-nya kalian kali rumusnya ini CT kali L kali LC pangkat N. Nah, CT itu apa? CT itu koefisien waktu dan untuk N tuh ya koefisien nilai N. Nah, di sini kalian bisa ikutin aja untuk nilai CT sama N ya, 1 sama 0,3. Nah, kalian tinggal ya hitung nilai time lag-nya untuk setiap subbasin. Eh, nah, kalau di HKMS untuk Snyder sendiri kita bisa masukin dalam bentuk jam. Nah, terus bedanya di Snyder tuh ada namanya picking coefficient. Nah, picking coefficient apa? Bisa kalian lihat di manual HKMS. Jadi Big HMS itu picking coefficient itu nilainya rata-rata dari 0,4 sampai 0,8. Nah, jadi kalian bebas nih memilih nilainya antara 0,4 sampai 0,8. Misal di sini aku memilihnya 0,6 aja gitu di tengah-tengah. Nah, setelah kalian udah nih dapat semua nilai parameternya, kalian bisa lanjutin ke HKMS buat di input. Nah, selanjutnya kita bakal input data-data yang sebelumnya ke HKMS. Kalian bisa buka yang parameter ini. Nah,
di parameter ini kan ada banyak macam-macam nih. Di pengerjaan tugas besar ini kita cuman bakal ngerubah di yang loss, transform, sama routing. Jadi kalian pastiin juga yang selain itu si ini tuh masih abu-abu gini ya, masih ketutup lah. Nah kalau misalnya tiba-tiba ada yang kebuka atau ya tiba-tiba ada yang kebuka atau terus kalian mau ganti atau misalnya kalian mau ganti metodenya, kalian bisa tinggal change method ini, terus nanti kalian bisa mau pilih nih yang mana. Nah kalau misalnya mau nutup kalian pilih yang non ini ya. Nah kita kan tadi cuma bakal ngerubah di yang loss, transform, sama routing. Nah untuk di loss kita bakal pakai yang SCS curve number untuk setiap pengerjaan kita. Nah, kita bisa, kalau misalnya masih belum kebuka, kalian bisa pakai change method yang tadi aku bilang. Nah, kalian tinggal klik aja change number. Terus di sini kita bakal masukin nilai initial abstraction, curve number, sama improvius. Yang tadi aku udah jelasin di Excel. Kalian tinggal copy aja, terus paste ke sini. Apply, terus selanjutnya kita bakal merubah di transform. Nah, di transform ini tadi kan aku udah sempat singgung kalau misalnya kita bakal bikin dua hidrograf. Pertama Snyder, kedua SCS. Nah, di contoh pertama ini mungkin aku mau bikin di Snyder dulu. Nah, kalian bisa buka sorry, Snyder. Nah, di Snyder ini kita harus masukin data lake time dalam bentuk jam sama picking coefficient. Ini sama, kalian kan udah ngitung di Excel, sebelumnya. Kalian tinggal copy aja, terus paste ke sini. Nah, terus di routing sendiri, kita pilih yang masking nom. Nah, untuk di masking nom ini, untuk kita harus ngisi parameter K, X sama, K sama X biasanya. Di sini kalian samain aja, nilainya 1 sama 0,5. Nah, setelah udah nih masukin semua nilai parameternya, selanjutnya kita bakal ngebikin simulation run. Untuk yang ngebikin simulation run. Pertama, caranya bisa di kalian di compute, terus simulation run manager. Nah, di sini kalian bisa klik new aja. Misalnya di sini aku bikin TR 2 tahun Snyder. Nah, kalian pasti ini ada skandal lampa, terus TR yang samain, karena tadi 2 tahun, ini pakai 2 tahun. Ini kontrolnya samain juga. Nah, terus kalian bikin untuk setiap curah hujan periode ulang curah hujan kita. Soal 5 tahun Snyder, lampa 5 tahun kontrol 1. 10 tahun Snyder, lampa 10 tahun kontrol 1. Oke. Nah, setelah udah masukin nih semua simulation run-nya, kalian bisa close aja, terus pencet compute lagi, terus bisa pencet yang multiple compute. Nah, di sini kita bisa klik aja semuanya, select all, terus compute. Nah, setelah udah ini, kita udah berhasil bikin simulasi run, ya run simulation untuk setiap curah hujan rencana kita. Untuk lihat hasilnya di mana, kalian bisa buka tab yang compute ini, terus simulation run. Nah, udah setelah udah selesai compute tadi, kita bisa tinggal ini aja nih. Kita tinjau, sorry, kita pilih mau ninjau di mana. Maksudnya ninjau di mana? Misalnya kalian lihat di sini, di desk kita tuh kan ada berbagai macam komponen ya. Intinya tuh ada subbasin sama aliran sungai. Kalau misalnya kalian ingat di progres sebelumnya kita namain subbasin dengan S, sedangkan untuk aliran tuh dengan R.
Nah, cuman untuk di pengerjaan tugas besar ini, kita cuman bakal ninjau di titik outletnya aja. Jadi kalian bisa buka nih detail si das kalian, terus kalian pencet yang di komponen titik outlet atau sink ini. Nah, terus kalau misalnya kalian mau lihat hasilnya gimana, kalian bisa lihat bisa ubah-ubah di sini. Misalnya untuk yang TR 2 tahun, kita bisa lihat grafik si hidrografinya di sini. Terus kita bisa lihat summary-nya atau rangkumannya, kayak peak discharge, volume. Terus kita juga bisa lihat detail datanya, sorry, detail datanya di sini. Nah, di sini kita bisa punya detail data jam sama detail data total inflow. Nah, di sini kalian harus masukin data si time sama data total inflow kalian ke masing-masing Excel kalian. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar bisa kalian rekapitulasi. Nah, kalian tinggal copy aja, copy paste untuk TR 2 tahun, terus kalian lakuin untuk yang 5 tahun, 10 tahun juga. Nah, nanti kalian bikin, ya ini tabel rekapitulasinya untuk total inflow, terus kalian bikin grafik rekapitulasinya juga gitu. Jadi, satu tabel, satu grafik, biar eh, rapih atau biar efisien aja lah. Terus kalian juga bisa masukin data summary-nya juga, peak discharge, terus volume untuk setiap curah hujan periode ulangnya. Untuk setiap periode ulangnya, sorry. Nah, misalnya kalian mau ganti yang jadi 5 tahun, ya udah kalian tinggal ubah aja jadi 5 tahun. Terus ini bisa kalian lihat pakai cara yang sama gitu kan. Nah, terus eh, ya terus kalian bikin rekapitulasinya. Nah, terus kok misalnya mau bikin, kan ini baru Snyder. Kalau misalnya SCS gimana? Terus kalau misalnya kalian lihat di transformnya sendiri, si change methodnya itu masih ketutup semua gitu kan. Nah, kan biar kebuka, sorry. Jadi tadi kan kita masih ninjau di satu komponen. Nah, biar kebuka ya udah kalian tinggal balik lagi aja. Jangan select satu komponen ini. Misalnya ke ya bebas mau pilih yang mana. Terus ya tiba-tiba kebuka deh. Nah, kan selanjutnya kita mau ninjau SCS. Ya udah kita ganti aja SCS. SCS Hidrograph pakai cara yang sama yang sebelumnya. Terus kita isi parameter yang dibutuhin SCS. Parameter yang dibutuhin SCS tuh lake time dalam bentuk menit. Yang udah kita hitung sebelumnya, tinggal copy aja. Copy, paste, apply, close. Nah, terus abis itu ya bisa kita run lagi aja. Samain pastinya, control finish. Dan kalian lakuin yang sama gitu untuk seluruh curah hujan, untuk seluruh periode ulang kalian. Nah, habis itu bisa tinggal compute aja. Oh, nggak, sebenarnya kalian nggak perlu bikin kayak aku. Sorry, jadi sorry, ada kesalahan. Jadi kalian nggak perlu bikin beda-beda kayak gini Snyder SCS. Kalian bisa bikin satu aja. Untuk 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun tuh satu aja cukup. Terus nanti tinggal kalian compute ulang lagi aja gitu. Nanti pas kalian compute ulang tuh si KMS-nya bakal compute bikin hidrograf pakai SCS gitu. Nah, terus kan kita mau ninjau di titik outletnya. Ya udah, kalian bisa lihat hasilnya gimana, grafiknya, summary-nya gimana, terus total inflow-nya gimana, dan sama kayak yang sebelumnya, kita bikin tabel rekapitulasinya untuk setiap curah hujan rencananya, sama untuk setiap periode ulangnya, sama grafik rekapitulasinya gitu di satu grafik. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar kita bisa lihat nih secara detail untuk periode ulang 2 tahun tuh dia gimana sih bentuknya, untuk 5 tahun tuh gimana gitu. Kayak ada compare-nya gitu, head to head gitu loh ceritanya. Nah, kalau misalnya udah, ya udah kalian bisa tinggal masukin laporan terus kalian analisis.
Nah, mungkin videonya cukup sekian. Terima kasih.